Pemirsa, kita akan kembali membahas soal bagaimana kemudian perhatian partai politik terkait dengan perubahan iklim atau isu lingkungan. Dan kita akan kembali terhubung dengan Kennedy Muslim, peneliti senior Indikator Politik Indonesia, dan Putra Nababan, politikus dari PDI Perjuangan. Mas Kennedy, kita lanjutkan. Saya ingin ke Mas Kennedy terlebih dahulu. Saya ulang pertanyaan yang tadi. Jadi sebetulnya seberapa besar perhatian generasi muda, generasi Z dan juga milenial terhadap persoalan perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan ini, Mas Kennedy? Ya, Patricia, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, ini merupakan survei yang bersejarah karena jumlah sampel yang kita ambil terhadap pemilih pemula dan pemilih muda ini merupakan sampel terbesar dari sejarah survei yang kita lakukan, yang mencapai 4.000 responden, di mana kita ingin menyoroti tingkat kesadaran dan juga isu-isu lingkungan, level of concern dari pemilih muda dan pemula kita, karena seperti tadi sudah dijelaskan juga oleh Patricia bahwa pemilih muda dan pemula kita di tahun 2024 nanti mencapai 100 juta pemilih atau sekitar 50% dari total populasi pemilih. Memang lanskap elektoral kita di tahun 2024 itu juga terkait dengan bonus demografi dan juga berdampak kepada lanskap elektoral jumlah pemilih di 2024. Dan ketika kita bertanya mengenai isu lingkungan kepada pemilih muda dan pemula, ini juga mengejutkan karena level awareness mereka itu sudah mencapai 81% itu. Baik ini secara agregat ya, baik itu di pemilih muda di perkotaan maupun di pedesaan gitu. Dan ketika kita bertanya apakah masalah yang menjadi kekhawatiran mereka, isu kerusakan lingkungan ini dan juga isu polusi itu tercatat dari persepsi responden menjadi top 2 issues dari 4 isu tertinggi di survei kami gitu. Nah ini tentu saja harus menjadi catatan bagi parpol bahwa isu agenda iklim ini sudah menjadi isu yang seksi untuk menjadi vote getting agenda bagi partai-partai yang akan bertarung di 2024 gitu. Seperti kita tahu di Amerika dan juga di Jerman itu juga sudah menjadi isu yang sangat seksi, isu agenda lingkungan, terutama di Jerman kemarin kita lihat terakhir partai hijau di Jerman, The Green Party itu sudah berhasil mencapai 15% dan menjadi kingmaker dalam penyusun koalisi pemerintahan di Jerman gitu. Dan di Indonesia isu lingkungan kedepannya kita juga melihat akan menjadi isu yang menjadi semakin krusial bagi pemilih itu. Baik. Oke, karena waktunya kurang, saya ingin langsung ke Bang Putra. Bang Putra, kalau dari partai sendiri melihat apakah ini benar-benar seperti itu, Bang? Karena parpol ini kemudian dikatakan bahwa tidak terlalu concern terhadap isu lingkungan. Apakah benar demikian? Mohon maaf. Baik, Bang Putra, apakah bisa mendengar suara studio? Bisa, tadi pertanyaannya parpol kenapa? Baik, Bang Putra, seperti ini. Artinya, apakah benar kemudian kalau dikatakan partai politik sebetulnya tidak menaruh perhatian lebih begitu terhadap kerusakan atau isu lingkungan ataupun perubahan iklim? Menurut saya ini bukan masalah hanya menjadi isu parpol, ini adalah isu kita. Kita semuanya di PDI Perjuangan, kami bukan hanya diajarkan untuk mencintai lingkungan dan bekerja dan berbuat oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, tapi itu sudah menjadi keputusan Kongres dan merupakan program politik. Nah, program politik ini Mbak Patricia yang dikejawantakan, dijalankan oleh kepala daerah kita. Banyak kepala daerah seperti Pak Wayan Koster di Bali itu sudah menjalankan program no plastik, tidak boleh ada plastik. Jadi kalau kita sudah sering ke Bali, saya sampaikan pada Pak Gubernur, sekarang kalau sebelum keluar hotel atau turun dari mobil, saya punya PR satu lagi adalah membawa kantongan kain, ya bukan plastik. Jadi itu adalah satu kebijakan dari partai politik, dari keputusan Kongres yang dijalankan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Termasuk Mbak Risma yang sekarang jadi Mensos, ketika jadi wali kota Surabaya itu pun menjalankan politik hijau. Politik hijau itu artinya politik lingkungan. Begitu juga dengan Mas Anas, ya Bupati Banyuwangi waktu itu menjalankan. Dan sekarang saat ini juga Mas Gibran yang ada di Solo juga sudah berkomunikasi dengan Mbak Risma untuk bisa menurunkan suhu udara yang ada di kota Solo. Nah, begitu juga dengan Mas Hendy yang ada di wali kota Semarang. Itu juga bekerja keras dengan program-programnya untuk bagaimana kota Semarang menghadapi perubahan iklim. Jadi Mbak Patricia, ini bukan masalah survei atau bukan masalah
vote getting, bukan masalah elektoral, bukan masalah generasi muda itu suka dengan isu lingkungan, tapi ini kebutuhan, ini keniscayaan. Dan PD Perjuangan tidak akan menggunakan ini sebagai komunitas politik, tapi justru kita melaksanakannya pada program-program kerja di pemerintah daerah kita, di DPR dan di kader partai. Bang Putra, tapi kalau kita melihat survei dari indikator sendiri, kalau PDIP itu ada di posisi ketiga begitu ya dibandingkan dengan partai-partai lain. Artinya ini yang sudah masuk program kemudian tidak begitu terlihat begitu oleh masyarakat atau generasi muda. Pertanyaannya kan apakah dalam pertanyaan survei itu mereka tahu bahwa kepala daerahnya itu ada kepala daerah PD Perjuangan atau mereka hanya menanyakan program PD Perjuangan. Kalau partai itu kan punya program harusnya dijalankan oleh eksekutif dan legislatifnya, bukan hanya partai itu saja. Nah, jadi mungkin pertanyaan dari indikator juga harus lebih real lagi. Karena tadi saya menyebutkan hanya beberapa, hanya 5 loh. Kepala daerah PD Perjuangan yang menjalankan program-program lingkungan dan program-program untuk mengurangi perubahan iklim. Masih banyak lagi yang melakukan kegiatan seperti itu. Bahkan Mbak Patricia, saya mengatakan dari hasil survei itu hanya menunjukkan kepedulian kognitif dari generasi muda. Tapi tadi saya menantang bagaimana dengan generasi muda, langkah-langkah apa yang sudah mereka lakukan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Baik, ini kan Bang menjadi Putra. tantangan kita bersama. Baik, mohon maaf saya harus potong. Saya harus ke Mas Kennedy. Apakah benar kalau misalnya generasi muda ini kemudian tidak melihat kinerja yang sudah dilakukan sejauh ini oleh partai-partai politik? Ya, di level persepsi kita menanyakan apakah partai politik sudah cukup melakukan aksi-aksi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Itu memang tidak ada partai yang dominan gitu. Angka yang disebutkan oleh responden kami sendiri masih di kisaran 33%, tidak sampai sepertiga pemilih dari responden kami yang menyebutkan bahwa partai sudah menaruh perhatian cukup terhadap isu-isu krisis lingkungan gitu. Jadi menurut saya ini merupakan PR bagaimana partai membungkus platform-platform baru, memasukkan agenda isu lingkungan menjadi agenda utama di luar agenda-agenda isu tradisional, karena di survei kami juga ditemukan hal menarik bahwa dibandingkan dengan survei masyarakat umum yang biasa kami lakukan, itu isu lapangan kerja yang kita persepsikan akan menjadi isu yang nomor satu, seperti halnya yang kita temukan di survei masyarakat umum. Ternyata ketika kita menanyakan kepada pemilih muda dan pemilih pemula, isu korupsi dan kerusakan lingkungan itu menjadi top issues dari pemilih-pemilih itu sendiri gitu. Jadi ini merupakan wake up call bagi partai-partai bahwa isu lingkungan ini bukan lagi isu yang menjadi nice to have issues ya, tapi menjadi Mas Kennedy, isu yang krusial. Mohon maaf harus saya potong, artinya ini sebagai penutup singkat saja Mas Kennedy, artinya apa yang harus dilakukan oleh partai? Apakah kemudian program-program tersebut harus jelas, mungkin harus dimasukkan mungkin ke dalam visi misi, atau apa yang harus diperhatikan? Ya, tadi juga Bang Putra sudah sedikit menyinggung bahwa kandidat-kandidat kepala daerah sudah mulai melakukan langkah-langkah memasukkan agenda lingkungan dalam kampanye maupun program-program kebijakan publik mereka. Menurut saya ini hal yang positif, karena dari hasil survei kita memang lanskap elektoral kita ini masih personality centric ya. Jadi ketika kita ingin vote getter itu masih terdominasi oleh personality, didorong oleh personality gitu, bukan oleh platform partai. Oleh karena itu memang masuk isu lingkungan ini bisa dilakukan melalui kandidat-kandidat, baik itu kandidat legislatif maupun kandidat kepala daerah dari partai-partai itu. Dan juga nantinya akan diperluas menjadi program di platform partai gitu. Oke, artinya isu lingkungan sebetulnya bukan menjadi dasar seseorang kemudian memilih satu partai begitu ya. Bang Putra, tanggapan Anda kemudian jadi closing statement juga. Jadi apa yang akan dilakukan oleh partai nantinya? Ya tentunya kita akan terus sesuai dengan amanat dari Kongres dan keputusan politik dari Kongres. Ya tentunya akan lebih banyak lagi kepala daerah yang akan menjalankan program-program lingkungan hidup dan untuk mengurangi perubahan iklim. Dan tentunya juga kami di DPR akan bekerja sama dengan partai-partai lain untuk menjalankan agenda ini, terutama untuk mengawasi pemerintah dan menyiapkan undang-undang agar ini bisa berjalan. Nah ini kan yang menjadi tantangan kan adalah bagaimana kita juga mengajak masyarakat, Patricia, ya untuk bisa seperti yang kami lakukan pada acara HUT PD waktu itu untuk membersihkan Kali Ciliwung. Nah ini kan tentunya masih generasi muda yang tadi dikatakan usia 17 tahun sampai 35 tahun itu juga harus ikut serta
di dalam upaya menjaga lingkungan dan kita harus mengajak mereka. Jadi bukan hanya membangun kesadaran, tapi juga mengajak mereka untuk berperan aktif. Ini adalah peran dari partai politik dengan agenda-agenda aksinya. Dan itu sedang kami lakukan dan akan terus kami lakukan di PDI Perjuangan sesuai dengan amanat Kongres dan arahan dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Baik, kita lihat nanti langkah ke depannya seperti apa terkait dengan isu ini. Terima kasih Bang Putra Mas Kennedy sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Salam sehat. Dan pemirsa Prime Time masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.